How I wish this dire tragedy was just a fading dream. Even now, wrapped in the darkness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Sosiologi kelas 12 IPA 3 UPT SMA Negeri 20 Bone akan menjelaskan materi tentang neokolonialisme. Saya Indriani, saya Yulia Aprilia, Saya Muhammad Alfian Anugrah. saya Apriani, saya Rosta. Selamat menyaksikan. Kata neokolonialisme pertama kali diperkenalkan oleh Kwame Nkrumah, presiden pertama pasca kemerdekaan di Ghana, dan telah didiskusikan oleh banyak sarjana dan filsuf pada abad ke-20, termasuk John Paul Sartre dan Noam Chomsky. Menurut kutipan esensi dari neokolonialisme ialah negara yang memiliki kedaulatan internasional, tetapi kondisi ekonomi dan politiknya cenderung diarahkan oleh kebijakan luar. Neokolonialisme merupakan cerminan negara berdaulat dan merdeka, tetapi sistem ekonomi dan politiknya ditentukan oleh pihak luar. Walaupun secara politik, era kolonial sudah berakhir, namun penjajahan masih berkuasa dalam segenap bidang kehidupan secara hegemonik dalam bentuk neokolonialisme. Bentuk-bentuk neokolonialisme pada umumnya berupa pemberian bantuan dalam bentuk pinjaman lunak kepada negara-negara berkembang melalui lembaga-lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Karena terjerat utang terus-menerus, pada akhirnya sumber daya alam negara berkembang tergadai untuk membayar utang. Pada prinsipnya, neokolonialisme merupakan bentuk ketergantungan terus-menerus dari negara bekas kolonial terhadap negara asing. Gerak ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia, memang sudah bergantung pada arus modal asing, serta besarnya cadangan devisa yang terhimpun melalui perdagangan luar negeri dan utang luar negeri. Oleh karena itu, investasi asing sering menjadi jalan masuknya praktik neokolonialisme. Salah satu contoh dari bentuk neokolonialisme adalah bentuk hubungan antara IMF dan World Bank yang dimana didominasi oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang. Pasca Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara berkembang yang membutuhkan pinjaman yang besar untuk membangun negaranya kembali. Hal ini menjadi ketergantungan dari negara-negara berkembang terhadap IMF dan World Bank yang dimana dipolitisir oleh negara-negara maju. Adapun beberapa permasalahan mengenai neokolonialisme yaitu pertama, negara berkembang hanya memperoleh sebagian kecil dari keuntungan. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam meningkat sehingga terjadi kerusakan lingkungan terutama di negara-negara berkembang, seperti di negara Indonesia. Yang ketiga, tidak hanya di sektor ekonomi, kapitalisme mulai memiliki pengaruh terhadap sektor politik dengan negara berkembang. PT Indonesia Marwari adalah perusahaan yang mengelola kawasan industri berbasis nikel yang merupakan terbesar di Indonesia saat ini. PT Indonesia Marwari menaungi 16 perusahaan di dalam kawasan industri tersebut dengan total karyawan sekitar 28.000 orang. Kawasan industri memegang peranan yang cukup strategis dalam mendorong pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Kemudahan penyediaan infrastruktur, upaya menarik investasi, dan tersedianya lapangan kerja yang luas, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Morowali memiliki potensi sumber daya nikel yang cukup besar, sehingga punya prospek untuk mengembangkan industri berbasis nikel. Untuk menunjang pengolahan lebih lanjut, diperlukan sarana dan prasarana industri agar produk-produk keturunan dapat memiliki daya saing. Salah satu langkah dalam meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi
hanya menyediakan lokasi industri yang cukup memadai, yaitu berupa kawasan industri. ConocoPhillips adalah perusahaan energi asal Amerika Serikat yang bergerak dalam skala internasional dan merupakan perusahaan penggiling minyak terbesar kedua di negara tersebut. Kantor pusat ConocoPhillips terletak di Houston, Texas, namun perusahaan tersebut beroperasi di lebih dari 40 negara dan salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia, ConocoPhillips mengelola tambang minyak bumi di Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kepulauan Riau mampu menghasilkan 61.575 barel minyak perharinya, sedangkan Sumatera Selatan menghasilkan 41.057 barel per hari dan Jambi menghasilkan 19.506 barel per hari. ConocoPhillips terkenal di seluruh dunia dengan keahlian teknologi di bidang eksplorasi dan produksi di laut dalam, eksploitasi dan manajemen reservoir teknologi seismik, KD, perut lum, choke, afterguiding, kelas tinggi dan sulfur removal. Perusahaan ini mempunyai sekitar 38.300 karyawan di seluruh dunia dan aset bernilai USD 164 miliar. ConocoPhillips terdaftar di Bursa Saham New York, New York Stock Exchange dengan simbol COP. Perusahaan ini mempunyai 4 aktivitas utama di seluruh dunia. Pertama, eksplorasi dan produksi minyak bumi. Kedua, penggilingan, pemasaran, suplai, dan transportasi minyak bumi. Ketiga, pengumpulan, pengolahan, dan pemasaran gas alam termasuk 50% saham di Duke Energy Field Service LLC. Keempat, produksi dan distribusi bahan kimia dan plastik melalui 50% saham di Chevron Phillips Chemical Company LLC. Ditambah dengan investasi pada beberapa bisnis yang menjanjikan, teknologi bahan bakar, gas yang liquid, pembangkit listrik dan teknologi baru yang menyediakan perkembangan kesempatan pada masa sekarang dan potensi perkembangan pada masa depan. PetroChina adalah sebuah perusahaan minyak dan gas asal Tiongkok dan berkantor di distrik Dexing, Beijing. Perusahaan ini merupakan penghasil minyak terbesar di Tiongkok. Meskipun begitu, perusahaan ini juga mengolah hasil tambang di beberapa wilayah Indonesia. Di Indonesia, perusahaan ini mengolah tambang minyak di Papua, Laut Jawa, dan Jambi. PetroChina masuk ke Indonesia pada tahun 2002 saat mengakuisisi perusahaan Devon Energy. Sejak saat itu, perusahaan tersebut mengelola pertambangan minyak dan gas di Indonesia di beberapa daerah. Aktivitas operasinya meliputi eksplorasi, pengembangan, produksi, dan pemasaran minyak mentah serta gas alam, termasuk kilang, transportasi, penyimpanan, pemasaran produk migas, serta derivasinya. Mengutip Reuters, perseroan mengoperasikan 20.710 pom bensin di seluruh dunia. Pertamina, sebagai perbandingan per Desember 2016, mengoperasikan 5.348 unit. Realitas global saat ini menuntut rakyat untuk bertindak secara tegas dalam membangun solidaritas untuk melawan neokolonialisme. Rakyat memiliki peran yang sangat besar untuk menjadi ujung tombak dalam gerakan tersebut. Hanya dengan solidaritas rakyat yang kuat, maka neokolonialisme bisa ditumbangkan. Berhasil atau tidaknya perlawanan terhadap neokolonialisme imperialisme tentu akan dinilai dari hubungannya dengan gerakan rakyat. Generasi yang lalu, generasi yang sekarang maupun generasi yang akan datang akan menjadi aktor-aktor nyata dari perjuangan.
Terdapat beberapa cara untuk mengatasi masalah neokolonialisme ini, yaitu pertama, kita harus merubah mental masyarakat yang selalu beranggapan bahwa produk-produk impor, produk-produk yang dibuat di luar negeri sana merupakan produk-produk yang sangat istimewa, sangat sempurna, sangat elegan dibandingkan produk-produk yang ada di dalam negeri. Nah, hal ini kita harus rubah supaya masyarakat-masyarakat yang ada di dalam negeri berubah menjadi masyarakat yang mencintai produk dalam negeri. Cara yang kedua yaitu pemerintah harus mengurangi investasi-investasi dari luar. Cara yang ketiga yaitu dengan cara mencintai produk lokal, membeli produk yang ada di dalam negeri kita. Bukan hanya sebagai konsumen dari barang-barang impor yang dibuat di luar negeri sana, tapi kita juga harus mengekspor barang-barang yang berkualitas, yang tidak kalah bagusnya dari luar negeri sana. Seperti yang dilakukan pada salah satu perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu perusahaan PT Madurasa Unggulan, di mana perusahaan ini menciptakan atau memproduksi madu-madu yang berkualitas yang ada di Indonesia, yang pemasarannya bukan cuma di Indonesia, namun pemasarannya sudah go internasional, di mana pemasarannya sudah terdapat di beberapa negara seperti negara Malaysia, Arab Saudi, dan beberapa negara yang ada di Afrika. Nah, itulah tadi video penjelasan materi tentang neokolonialisme dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.